Orang-orang zaman sekarang tuh kayak nggak punya malu gitu. Bener. Krisis akan bukan kemaluan, rasa malu ya. Rasa malu bukan kemaluan, rasa malu. Nah itu tanggapan Pak Aris sendiri tuh gimana tentang krisisnya rasa malu ini? Saya masa nih ya tadi siang Ana scroll di HP. Isinya apa coba? Apa tuh? Isinya tuh orang-orang joget semua. Terus, nah emang Gak punya malu. Maksudnya yang joget itu ada yang cowok, ada yang cewek juga. Nah mungkin gini ya, mungkin mereka bukan muslim ya mungkin. Oh iya. Mungkin nggak muslim, tapi Joget dong. jogetnya begitu, jogetnya tuh begitu, sangat Cowok gemulai. ada yang Tapi begitu. gimana juga sih, soalnya orang nggak malu ya, orang-orang pada suka yang gitu, ngapain malu gak sih dia? Itu masalah tuh itu. Jadi mereka berani melakukan hal seperti itu ya karena banyak yang suka, ada yang suka. Jadi gak terlihat memalukan ya? Anak lihat like-nya tuh ada berapa ratus gitu, anak lihat komennya tuh banyak gitu, panjang. Padahal kayak Aneh gitu loh. Suka apa coba? apa sih itu kayak jelas banget pokoknya. Menjual dirinya sendiri gitu ya? Nggak punya malu masalahnya. Padahal malunya ini apa? Sebenarnya malu itu akar dari segala aktivitas kita kan. Jadi kalau kita nggak punya malu tuh kayak gimana gitu orang menilai Semuanya kita. digas. Heeh. Bener, Ya, kita kayak nggak ada batasannya. bener banget. Terus gimana dong kalau gitu? Iya. Itu kalau yang udah parah sih sebenarnya masih bisa aja diubah, cuman tergantung orangnya lagi kan. Tergantung orangnya mau atau enggak aja. Caranya gimana gitu? Gimana caranya? Gimana coba? Kita yang mana? Masa ngomong gitu? Jangan joget Sendiri Masa ngomong gitu? Tahu gak gimana caranya? Atau Nggak tahu juga sih. Soalnya saya bukan pakar dalam hal ini. Saya juga bertanya-tanya. Yang mana? Gimana ya? Ini. Mau. Juga Mau manggil yang ahli aja. bagus? ada emang. Ada. Siapa Ya. Kan udah diundang gimana sih? Oh iya, sudah ya. Udah diundang kan? Masa lo Kita- lupa gitu? Kupas tuntas tentang malu ini ya? Tentang Oh, malu. boleh. Kita panggil aja langsung. Panggilin ya sudah. Boleh. Yuk kepada narasumber kita yang Masya Allah nih. Yang Masya Allah. Pakar Islam. Pakar iya. Khususnya tentang malu ini. Oke. Jadi malu di pandangan secara umum maupun dalam Islam itu beliau pakarnya. Siapa? Ya, Pak Aris ya namanya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Aris. Gimana Pak kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Antum semua gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu. Kalau boleh jujur masih lapar ya sebenarnya. Tapi jujur saya juga lagi ini pusing-pusing dikit ya. Gimana nih kita ini? Ada Nah. obrolan apa nih? Kita tadi lagi ngobrol tentang yang namanya Rasa malu saat ya. Iya rasa malu. Jadi Iya, kayaknya pemuda doang sih. Pokoknya orang-orang zaman sekarang tuh Ah. kayak nggak punya malu gitu. bener. Krisis akan bukan kemaluan, rasa malu ya. Rasa malu bukan kemaluan, rasa malu. Nah itu tanggapan Pak Aris sendiri tuh gimana tentang Kok bisa krisisnya rasa malu ini? Iya. Oke ya. Jadi memang kalau kita ngobrolin rasa malu ini memang penting banget ya. Kenapa? Karena memang kita disuguhkan banyak hal yang bikin kita miris gitu ya. Iya. Nah makanya kalau bicara rasa malu itu ya tentu rasa malu itu suatu hal yang baik gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah rem hati yang dia itu mampu untuk mengendalikan diri kita sehingga kita jadi segan untuk berbuat hal buruk, kita segan untuk melanggar hal-hal yang dilarang sama Allah gitu ya. Nah, selain rem, itu juga bisa jadi pendorong. Ya, jadi rasa malu tadi justru membuat kita terdorong untuk berbuat hal-hal yang baik. Nah, jadi kayak gitu. Makanya Berbuat hal sewajarnya daripada malu-maluin. Oke. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara malu itu ya itu positifnya di situ. Nah, cuman ada juga ya malu negatif ya.
Jadi misalnya minder gitu ya. Jadi malu untuk berbuat baik, kayak misalnya malu untuk beramar ma'ruf, malu untuk mengingatkan untuk kebaikan gitu kan. Misalnya apa? Misalnya aduh takut dibilang sok baik, sok alim gitu kan. Akhirnya benar sih. nah, jadi enggak mau malu untuk berbuat itu. Nah, itu negatifnya di situ. Makanya tadi ya, bahwa ya ketika kita memiliki rasa malu itu justru mendorong kita untuk berbuat baik dan juga menahan atau mengerem batin kita untuk berbuat buruk. Jadi malu itu sebagai pembatas kita ya, dan juga pendorong tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris. Oh, tapi pantas ya, tadi itu sebenarnya saya sempat pikir Pak. Ya, Jadi gimana tuh? di satu sisi di sini kita disuruh malu, tapi di satu sisi kata Bu Guru katanya kalau mau ke depan jangan malu-malu. Berarti emang ada dua. Tadi malu itu ya Pak? Iya. Jadi malu itu harus ada sesuai tempat dan waktunya. Nah. Jadi nggak semuanya harus malu, ada waktunya. Ada malu yang boleh, Ada yang boleh, ada yang boleh. Nah, itu contohnya gimana tuh, Sat? Ya, contohnya Contohnya gimana tuh, Pak? Contoh nyata Kesehariannya saat lah, ini. kesehariannya lah. Contoh Iya. keseharian kita hari ini tuh Betul. apa sih? Bener ya. Jadi kalau kita lihat kondisi remaja hari ini gitu kan, baik itu di dunia nyata, di dunia maya gitu ya, di media sosial, ini banyak hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Artinya kita petik, oh ternyata itu contoh yang salah. Nah misalnya apa? Yang pertama itu kayak misalnya oversharing, pamer aib gitu kan. Oversharing itu kan kayak curhat berlebihan. Itu kan sebenarnya privasi kan. Artinya masalah itu tuh ya cukup lah di kita aja gitu kan, kita selesaikan. Tapi kadang ada yang untuk mencari simpati atau untuk mencari Validasi. ya validasi gitu. Iya. Jadi seolah-olah dia tuh korban dan seterusnya, yang pada intinya adalah tadi kayak hal-hal yang sifatnya pribadi itu kayak diumbar, bahkan ya justru malah jadi aib gitu kan. Hal-hal yang seharusnya itu ditutup-tutupi gitu kan, Malah ini umbarkan sendiri. malah diumbar gitu ya. Nah terus kalau kita lihat sekarang gitu ya, kayak misalnya ada fenomena S-line. Oh iya. Waduh. Itu masih Itu fresh. Garis Masih merah fresh di ya. atas kepala gitu kan. Film apa namanya? Film apa namanya? S-line. Oh iya Judulnya S-line. Judulnya S-line ya, judulnya Maksudnya S-line. S-line. Judulnya S-line. Nah jadi dan sayangnya ada yang FOMO gitu ya, seolah-olah itu tuh suatu yang baik, padahal Bercandaan kan itu doang, kayak bercanda aib doang. gitu Padahal kan. itu parah ya. Nah, Arti sebenarnya parah. Nah itu contoh gitu ya. Terus ada juga misalnya bikin konten tapi untuk nyari viewers gitu, untuk nyari sensasi aja. Padahal konten itu buruk. Contohnya apa ya? Prank gitu ya. Prank-prank yang berlebihan gitu ya, yang ya berbohong dan lain-lain gitu ya. Atau juga pembulian gitu kan. Meskipun tujuannya bercanda ya. Jadi kayak misalnya aktivitas pembulian itu kan kita lihat di media sosial juga banyak ya. Jadi ada anak sok jago gitu ya. Kemudian wah pokoknya memukul dengan membabi buta gitu ya. Pokoknya dipukul mengenaskan gitu ya. Bahkan sampai terjadi pembunuhan gitu kan. Nah, terus bisa juga kalau kita sekarang tuh kayak bahasa-bahasa yang ya liar, toksik gitu kan. Toksik kan. Kayak misalnya sekarang kan kayak enggak malu gitu ya untuk ngomong kasar gitu ya, untuk berbahasa dengan tanpa etika, enggak tahu tempat, enggak tahu siapa yang lawan bicara, entah itu sama guru, entah itu sama orang tua, entah itu sama ustadz. Nah, jadi apa ya, kayak nggak ada adab gitu. Nah jadi seperti itu. Ini tuh kayak teman aneh nih. Sekali ngomong semuanya keluar tuh. Sekali ngomong kemudian binatang dibawa semua. Iya. Ada itu. Nah Yang udah kayak 2, 4, 3. terakhir, nah contohnya itu tuh kayak bangga bermaksiat gitu ya. Jadi misalnya kita tahu nih dalam syariat itu ternyata dilarang gitu, tapi dengan bangganya justru diumbar ya. Misalnya apa? Kayak misalnya perempuan yang harusnya menutup aurat, nah ini auratnya malah diumbar gitu kan.
semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang lihat, itu semakin ya tadi merasa bangga gitu ya. Betul. Atau misalnya hubungan, ya kalau sekarang itu kan kayak misalnya pacaran, nah itu kan Ya, orang kayak pamer hubungan pamer pacar pacarannya ya. gitu ya. Betul. Nah seolah-olah Dinormalisasikan itu tapi. baik gitu kan, padahal itu kan sesuatu yang buruk gitu ya. Bahkan yang mengenaskannya lagi, kalau dulu itu kan kayak misalnya pacaran itu kan misalnya dia punya mantan yang banyak, itu kan hanya untuk sekedar kebanggaan eksistensi aja. Tapi sekarang lebih parah dari itu. Bahkan mohon maaf ya, kayak misalnya jadian tahun 2020, terus misalnya 2025 putus, ada yang komentar udah dicolok berapa kali. Dijawab berkali-kali dengan bangganya misalnya. Itu kan aduh ngenes ya. Mengerikan dan itu tanpa rasa malu. Nah, jadi itu contoh konkretnya kita bisa lihat seperti itu gitu ya. Ya. Nah, Berarti memang butuh banget yang rasa malu ini. benar. Kalau dari Islam sendiri gimana memandang Malu dalam pandangan Islam itu sendiri. Iya, kalau misalnya dalam Islam, ya tentu kalau misalnya kita bicara rasa malu, yang pertama malu atau al-haya itu minal iman. Jadi rasa malu itu sebagian dari iman, gitu ya. Jadi tanda seseorang beriman itu ya punya malu gitu. Karena tadi ya dia malu kepada Allah, kemudian malu itu benar-benar menjadi rem, benar-benar buat rem buat dia gitu, sehingga dia bisa mengendalikan diri. Kalau sekarang kan serba bebas ya, jadi gimana caranya untuk bisa mengekspresikan apapun ya, sehingga menabrak rasa malu. Nah kemudian kemudian dalam Islam juga bahwa kalau misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu gitu. Artinya sesuka hati, bebas, nggak pedulikan lagi rasa malu. Nah, cuman kan kalau misalnya orang beriman tadi punya malu kan nggak mungkin seperti itu. Artinya itu celaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat sesuka hati tanpa memikirkan tadi sebab akibat hal-hal lain, apakah ini sesuai, apakah ini Allah itu suka atau tidak gitu ya, diridhoi atau tidak gitu ya. Itu ketika seseorang itu nggak peduli akan hal itu, nah yang terjadi adalah dia akan berbuat semaunya, dan itu sangat dicela oleh Nabi gitu. Dan terakhir, nah tentu kita perlu untuk bisa menjaga gitu ya, membentengi diri kita dengan cara apa? Ketika kita punya rasa malu, maka yang pertama kita akan menjaga adab kita, adab berpakaian, adab berbicara gitu kan. Nah selanjutnya ya kita juga akan menjaga pandangan kita gitu ya, karena kan sekarang itu masya Allah ya banyak hal yang bisa kita explore gitu ya, baik negatif maupun positif, itu aksesnya itu mudah sekali. Nah dengan rasa malu ini akan membantu kita untuk apa? Untuk tadi menahan diri, menjaga pandangan dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap dalam koridor kebaikan, dan benefit dari rasa malu ini gitu ya. Kalau misalnya dalam Islam itu dikatakan malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Jadi misalnya teman-teman bisa bayangkan gini ya, ketika ingin berbuat sesuatu, nah kemudian dipikir-pikir dulu tuh, ini bikin malu diri saya enggak ya? Bikin malu keluarga saya enggak ya? Bikin malu orang tua enggak ya? Bikin malu alma mater sekolah enggak ya? Misalnya, bikin malu, pokoknya kita pikirkan dampak panjangnya gitu. Nah ketika seseorang itu akhirnya berpikir, akhirnya ada rem di situ, karena kalau nggak mikirin yang lain, hanya mikirin dia sendiri, ego sendiri, egois. Yang terjadi adalah penyesalan karena sudah bikin malu banyak pihak. Benar-benar. Gitu. Jadi selain memikirkan diri sendiri harus memikirkan aspek yang lain juga. Betul.
ngomong-ngomong Pak, tadi kan kita di awal juga sempat bingung tuh Pak. Gimana caranya orang tuh mau malu gitu Pak? Kayak tadi misalnya joget-joget. Orang-orang juga suka joget-joget, jadi joget-joget juga dianggap memalukan gitu. Iya. Terus gimana Pak? Itu masalahnya tuh, itu gimana tuh? Pacaran, orang-orang suka pacaran gitu, apa yang malu jadi? Malah sekarang pacaran tuh jadi dinormalisasi. Iya, normal. Iya. Jadi kalau misalkan nggak punya pacar, jomblo kan. Gak laku ini. Gak gaul ente. Jangan. Saya termasuk korban, saya termasuk korban. Iya betul. Nah ini pertanyaan bagus banget gitu ya kan, relate banget sama kehidupan kita sekarang. Nah jadi makanya disinilah ketika rasa malu itu sudah luntur atau istilahnya degradasi moral gitu ya, jadi ada penurunan tingkat rasa malu, etika, adab dan seterusnya, akhirnya seseorang itu memiliki mindset yang keliru, mindset yang salah. Jadi salahnya di mana? Ya salahnya di cara berpikirnya itu, gitu ya. Makanya disinilah Islam itu datang untuk tadi memperbaiki mindset kita. Sehingga apa? Sehingga cara berpikir kita, kemudian standar berpikir kita atau istilahnya itu adalah akliyah gitu ya. Nah akliyah itu kita harus punya akliyah Islam. Jadi kalau misalnya kita punya akliyah Islam berarti standar baik, standar buruk, standar terpuji, tercela gitu ya. Itu nanti mengikuti standar Islam, bukan lagi standar views gitu kan, bukan lagi standar Likes, komen gitu kan. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang ya dalam tanda kutip menormalisasi, mendukung, mensupport walaupun itu buruk, akhirnya ya enggak sampai seperti itu gitu ya. Jadi ya poin utamanya ya salahnya di mindset. Jadi ketika mindsetnya salah dan itu diikuti oleh banyak orang yang lain, mungkin yang FOMO, mungkin yang hanya sekedar ikut-ikutan, Ikut tren tanpa berpikir. jadi tren gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi gimana cara nerapin ke Iya. Susah juga ya lumayan. Ya soalnya kita kayak melawan arus gitu. Iya. Orang-orang udah begini kita tiba-tiba belok sendiri. Iya, itu berat banget ya. Bukan malu. Anti mainstream ya, karena pasti akan melawan arus gitu. Iya, gimana tuh? Nah, maka dari itu, gimana caranya? Ya tentu yang perlu kita lakukan adalah memahami bahwa budaya malu ini budaya yang harus kita tingkatkan, gitu ya. Kita berharap ya generasi muda sekarang ini memiliki rasa malu, gitu ya. Karena tadi ya malu itu baik banget, bukan hanya buat generasi muda tapi untuk setelahnya, gitu. Nah maka ada 5 tips yang mungkin bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama, kita perlu untuk mereset niat kita. Reset niat dan ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereset ya, reset. Artinya apa? Artinya coba kita tata kembali hati kita, tata kembali niat kita. Sebenarnya kita niat ini tuh untuk Allah atau untuk validasi. Untuk Allah atau hanya untuk ya tadi untuk mencari keuntungan dan seterusnya. Karena kalau misalnya kita lakukan untuk Allah, ya tentu hal-hal tadi akan kita singkirkan gitu ya, sehingga Allah yang kita utamakan. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, tentu kita perlu untuk miliki aturan digital pribadi. Misalnya gimana? Misalnya ketika kita bermain sosmed, ada keinginan untuk curhat, oversharing gitu ya. Nah, coba kita sebelum kita posting, gitu ya, sebelum kita klik post gitu ya, coba kita pikirkan dulu. Kasih waktu misalnya 10 menit untuk memikirkan, nah kira-kira ini layak atau tidak, pantas atau tidak. Apakah nanti akan berefek pada jejak digital yang negatif gitu kan. Karena kan zaman sekarang ya kalau kita punya jejak digital negatif itu akan terus nampak gitu ya. Long lasting. Nah, jadi dipikirkan gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak menyesal nantinya, karena ketika kita salah posting gitu ya, itu jadi keburukan. Ketika jejak digital itu ada, kita khawatir, yang kita khawatirkan apa? Itu akan keburukan itu akan ngalir juga ke kita.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jaga aurat gitu ya. Jadi kita harus bisa kalau untuk perempuan, selain aurat ya tentu kehormatan. Gitu. Jadi cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku, cara istilahnya apa ya, bersosialisasi gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tuh dengan rasa malu kita, dengan etika kita, kita tuh benar-benar menjaga diri kita, menjaga relasi kita untuk saling menghormati. Nah, seperti itu. Dan tentu yang berikutnya kita perlu untuk memilih circle. Ya, kita kan tahu ya namanya Lingkungan. circle itu sangat punya pengaruh besar banget buat kita gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan kita awal alim masuk ke circle yang salah juga ikut-ikutan akhir-akhirnya juga. Iya. Betul gitu. Jadi circle itu penting banget. Ketika kita punya circle yang baik, nah, insya Allah itu akan mendorong kita, ngingetin kita. Jadi bukan hanya kita yang punya rem pribadi, tapi lingkungan kita juga ngerem kita ketika kita berbuat salah atau berbuat keliru gitu ya. Nah, terus apalagi timeline kita atur ya. Mungkin ada yang kita mute, mungkin ada yang kita unfollow gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada timeline newsfeed di media sosial kita itu justru menampakkan ketidakmaluan tadi gitu ya. Nah, itu kita singkirkan karena itu akan mengganggu banget buat kita. Iya. Nah, terakhir ya tentu kita perlu namanya sahabat taat gitu ya. Sahabat taat ini penting banget karena dengan sahabat taat gitu ya kita jadi punya semangat yang sama, punya semangat yang kuat untuk bersama-sama dalam ketaatan. Jadi saling mengingatkan. Sehingga apa? Ketika sepemikiran itu ya, itu saling dukung. Karena kalau kita nggak punya sahabat taat, kita melakukan sesuatu yang buruk, justru malah dibilang negatif. Ketika kita berbuat negatif, justru malah didukung. Iya, itu kan salah gitu ya. Iya. Dengan sahabat taat itu justru mengeliminir itu semua. Jadi yang baik didukung, yang buruk justru dicegah. Oke. Jadi memang malu ini penting banget ya. Dapat banyak banget ya. Iya, kayak malu itu rem serta mendorong. Pembatas dan pendorong. Betul sekali, pembatas serta Itu yang tadi harus diingat Iya, harus ada dua malu ya. Iya. Malu sama malu-maluin. Iya. Iya. Mantep ya. Mantap sih. Tapi kira-kira Pak ada kata-kata gitu gak Pak buat teman-teman semua, kesan atau pesan gitu, pesan kata-kata kata-kata hari ini. Kesan kan ya udah. Iya, pesan kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini ya. Jadi hidupkanlah rasa malu dalam diri kita. Jadi malulah berbuat dosa, bukan malu berbuat malulah berbuat dosa, bukan malu dalam berbuat kebaikan atau berbuat ketaatan. Kelas. Quotes ini storyable. Oke, berarti kita nih abis ini Ya. kita udah nggak malu lagi ngingetin orang. Benar-benar. Iya. Kan mengingat orang kan kebaikan. Jadi kita udah nggak malu Tapi lagi. harus malu kalau buat berbuat keburukan. Betul. Ya, makanya udah jangan ikut-ikut tren S lain lagi. Ya. Bukan Siapa saya. tahu mau ikuti kan nggak ada yang tahu. Iya, itu cuman yang lewat-lewat aja. Ya, Bukan saya. bukan. Iya. Gitu sih. Ya. Alhamdulillah Cukup ya. Sudah tercerahkan ya. Sudah tercerahkan. Tercerahkan. Dan insya Allah kita bisa menyampaikan kembali kepada khalayak ramai. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Oke. Iya. Itu aja ya. Makasih banyak Pak. Iya. Ada perlu lagi. Oh, ada apa lagi ya? Oke, Pak. Siapa? Semoga lancar. Cukup ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap sih. Mantap ya. Iya. Ya nanti jangan lupa habis ini kita buka HP masing-masing. Tadi yang dikatakan oleh Pak Aris Dicatat ya. langsung. Yes. Storyable soalnya. Storyable, betul sekali. Langsung apa story? Mau kamar mandi dulu ya? Oh iya, makan. Sama, saya mau makan juga. Anda mau kemana ya? Kemana-mana. Tidur aja lah, tidur.